Selamat sore kawan pajak, kita ketemu lagi dengan Mojok Podcast. Kali ini saya ditemani dengan beliau ini salah satu legend kalau di kantor sini kalau kita boleh bilang, Mas Putut. Beliau ini AR unggulan dari Waskon 1, pengawasan 1 Mas Putut. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Ambar. Tadi dapat bocoran wajahnya ceria karena kenapa? Karena lampu sorot. Oh. Lampu sorot kirain karena kenapa? Air wudhu yang melewatkan skincare lah istilahnya. Skincare lewat sore ini kita ketemu lagi dengan acara KPP Pratama Mojokerto yang kira-kira sore ini mau membahas apa ini Mas Putut? Ya mungkin karena masih awal tahun ya, jadi kita coba mengingatkan ngilingno wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu tentang laporan SPT. Oke. Ini acara tahunan nih Mas Putut Oke, siap. Kenapa sih kita perlu lapor SPT itu Mas Putut kalau boleh tahu? Jadi kalau sistem perpajakan kita kan self assessment kewajiban wajib pajak niku menghitung, membayar dan melaporkan SPT. Nah, jadi melaporkan SPT ini adalah bentuk pertanggungjawaban wajib pajak. Ya, apakah penghitungan pajaknya sudah benar atau belum? Apakah pajak yang dibayarkan sudah sesuai atau belum dengan aturan? Karena kalau hanya bayar saja tanpa melaporkan, bisa jadi nanti dia masih bisa pindah bukukan lagi kan jenis pajak yang lain. Betul. Termasuk juga kalau misalkan wajib pajak belum bayar masih nihil, kan tetap wajib lapor nih. Betul. Jadi untuk mengetahui bahwa misalkan penghasilannya masih di bawah PTKP. Betul. Ya, berarti kan belum kena pajak. Jadi kenapa harus lapor itu? Jadi untuk pertanggungjawaban wajib pajak. Terus selain itu karena pajak juga dipungut berdasarkan undang-undang, jadi aturan mengharuskan wajib pajak itu melaksanakan kewajibannya setiap tahun, yaitu laporan SPT-nya gitu. Kira-kira siap, gitu. Siap. Luar biasa. Inilah. Satu lagi. Kira-kira apa sih manfaatnya? Karena setiap kali saya ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan wajib pajak atau segala macam, pasti pertanyaannya adalah, Pak, saya tuh mau lapor pajak, tapi kira-kira manfaatnya apa sih? Gitu. Nah, pripun Mas Putut kalau ada pertanyaan seperti itu? Gimana ya? Jadi mungkin yang pertama itu sekarang kan sudah ada KSWP konfirmasi status wajib pajak. Betul. Jadi atas beberapa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah itu mempersyaratkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Betul. Apa sih yang dikonfirmasi di KSWP itu? Yang pertama NPWP-nya, apakah valid atau tidak? Betul. Terus yang kedua laporan SPT-nya 2 tahun terakhir. Nah, jadi kalau laporan SPT-nya belum dilaporkan, otomatis kan nggak bisa. Misalkan yang bersangkutan mau mengurus perizinan, itu nggak bisa nanti terkendala. Itu yang pertama terkait dengan KSWP. Terus yang kedua, apabila omset wajib pajak sudah lebih dari 4,8 miliar atau wajib pajak bertransaksi dengan lawan yang mengharuskan menerbitkan faktur, misalkan BUMN atau instansi pemerintah, mau nggak mau kan dia harus dikukuhkan sebagai PKP. Betul. Syarat untuk mengurus PKP itu salah satunya harus beres laporan SPT-nya. PKP itu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak, betul. Itu yang kedua. Terus saya tambah lagi coba yang ketiga. Jadi saya pernah itu waktu piket SPT di bawah, di Undi SPT itu. Jadi ada wajib pajak yang dia minta salinan SPT-nya untuk persyaratan KPR. KPR BTN. Pernah. Dia mau ngambil rumah, salah satu syarat yang diminta bank itu adalah salinan SPT-nya. Kalau belum lapor kan gimana dia punya salinan SPT-nya? Iya, betul. Itu jangan lupa ya rekan pajak, yaitu hanya 3 dari sekian banyak manfaat yang bisa kita peroleh apabila kita sudah lapor. Itu tadi kan
apa istilahnya manfaat. Betul. Nah, Siap. kita juga jangan lupa bahwa suatu peraturan itu ditegakkan dengan adanya suatu sanksi, Kalau boleh disampaikan, Mas Putut, kira-kira apa ya sanksinya ya kalau misalnya kita entah itu terlambat atau lupa atau bahkan tidak lapor sama sekali, itu pripun? Monggo. Ya, betul. Jadi kalau cuma aturan saja tanpa sanksi kan bisa jadi apa ya, kayak nggak ada taringnya, gitu kan. Wajib pajak nanti bisa jadi mengabaikan loh. Nah, pasti konsekuensinya ada sanksinya. Jadi sanksi untuk wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT, ingat batas waktunya 31 Maret ya. 31 Maret, ya betul, betul. Itu sanksinya 100.000 sanksi administrasinya. Nah, untuk wajib pajak badan yang tidak atau terlambat SPT sampai dengan 30 April. 30 April, oke. Itu sanksinya 1 juta rupiah. Wih. Oh no. Besar ya? Juga. Sayang ya kalau sampai kena sanksi ya gara-gara tidak lapor gitu. Betul. Tapi bagi sebagian wajib pajak mungkin kecil ya, nilai 100.000, nilai 1 juta itu ya kalau mungkin, untuk dia omsetnya sudah miliaran ya. Tapi mohon saran saya jangan sampai disepelekan sanksi tersebut ya. Karena saya juga pernah menemui wajib pajak itu dia ngeluh ketika mau pencairan dananya gagal karena rekeningnya diblokir, Mas Ambar. Oke. Karena kan prosedur penagihan itu setelah terbit surat STP, surat tagihan pajak, nanti ke surat teguran, terus surat paksa, apabila sampai surat paksa ini belum bayar juga wajib pajaknya kan bisa jadi nanti diblokir rekeningnya. Oke. Kalau sudah sampai diblokir ini repot nanti ketika mau pencairan. Jadi pesan kami, saya dan Mas Ambar, meskipun sanksinya hanya 100.000 atau 1 juta, jangan sampai disepelekan. Oke. Nanti kalau yang repotnya kalau kena denda ya wajib pajak sendiri. Oh gitu, iya betul. Terus kira-kira ada nggak ya tips atau trik gitu supaya tidak sampai katakanlah entah itu terlambat atau lupa atau kira-kira kan begini Mas Putut, setiap tahun tuh kan kalau menjelang akhir lapor, betul. Nah itu kan kayaknya rame banget gitu, akhirnya sampai ada yang mengeluh kok saya belum bisa lapor segala macam. Kira-kira pripun kalau menurut Mas Putut ini tips dan triksnya gitu loh? Jadi sudah jadi apa ya, isu bersama ya mungkin kalau menjelang akhir tahun, menjelang batas pelaporan itu selalunya ruwet, DJP online-nya lemot banget gitu kan ya. Betul. Jadi saran kami minimal ketentuan formalnya dilaksanakan dulu. Ketentuan formal, ya, apa itu contohnya? Jadi sebelum batas waktu lapornya, lapor dulu. Minimal nihil dulu nggak apa-apa. Lapor masuk dulu. Oke, siap. Lebih cepat lebih bagus. Kalau bisa masih awal tahun ini, mumpung antrian juga di bawah itu belum rame, monggo silahkan datang. Kalau misalkan nggak bisa datang ke kantor, kami juga ada layanan WA yang siap membantu kan. Betul. Jadi sarannya biar nggak terlambat, terus nanti menjelang akhir biar nggak repot kan. Kalau bagaimana ini terkendala jaringan, lebih cepat lebih bagus laporannya. Misalkan segera mungkin. Gitu ya. Jadi tips-triknya itu lapor di awal. Ya, kemudian nihil dulu nggak apa-apa. Oke, siap. Nanti kalaupun misalnya ada pembetulan ya. Oke, siap. Pembetulan pertama, kedua gitu. Terus satu lagi nih, Mas Putut, kira-kira kalau apa ya? Kalau tadi manfaat sudah, kemudian latar belakangnya kita lapor sudah, kemudian sanksinya juga sudah. Terus kira-kira apa nih pesan yang pengen disampaikan oleh Mas Putut kepada rekan-rekan pajak dimanapun yang sedang mendengarkan channel KPP Pratama Mojokerto? Apa nih Mas Putut? Monggo. Mungkin lebih umum dulu ya Mas Ambar kita bicara. Jadi tidak hanya terkait dengan laporan SPT. Oke. Saya coba merenung. Jadi apa sih motivasinya
orang mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Oke. Jadi kurang lebih saya menemukan 4 tipe. Nanti kalau salah ya mohon koreksi. Ini karena hasil melamun. Waduh. Nanti kalau salah melamun lagi. Melamun lagi. Tipe yang pertama ini adalah tipe orang penurut. Penurut. Penurut, dia patuh sekali. Nah, contohnya misalkan, tolong tukokno rokok. Nah, iki duwite gitu kan. Anak ini dia langsung cepet ke kios atau ke warung gitu kan. Nah, tapi nanti setelah sampai warung dia bingung. Rokoknya apa mau betul. Akhirnya balik lagi. Nah, itu adalah tipe orang yang pertama itu penurut. Biasanya dia ikut-ikutan saja. Misalkan sekarang lagi rame lato-lato, dia ikut lato-lato. Gitu kan. Semua teman-temannya lapor SPT, dia ikut lapor SPT. Itu. Terus tipe yang kedua ini adalah tipe yang penakut, Mas. Penakut. Jadi dia rasa khawatir, rasa takutnya lebih besar. Kan tadi SPT tahunan ada sanksinya, nggih. Ada sanksinya. Karena ancaman sanksi itu dia nggak mau dong, dia terkena sanksi. Sayang sekali uangnya 1 juta. Jadi dia melakukan lapor SPT itu karena takut. Karena jangan sampai nanti kena denda, gitu kan. Tipe yang kedua itu. Nah, terus tipe yang ketiga itu karena memang dia passionnya, Mas. Wah, ini baru ini. Jadi ya sukanya lapor gitu maksudnya. Tapi masa ada orang yang sukanya lapor. Tapi kontennya bagus. Jadi dia memang melakukan kewajibannya itu karena memang dia sadar. Memang dia sadar dengan konsekuensinya. Jadi kalau tipe yang pertama dengan yang kedua tadi kan yang penting asal lapor dulu. Selama saya sudah lapor, saya melaksanakan kewajiban, gugurkan kewajibannya dulu sudah selesai. Nah, tapi tipe yang ketiga ini adalah dia lapornya itu benar-benar sesuai dengan misalkan dia lapor hartanya, seluruh hartanya. Karena kan ada beberapa itu yang dia lapornya misalkan lapor hartanya yang dilaporkan cuma 1 unit sepeda motor tok gitu kan. Atau uang tabungan 1 juta, yang penting sudah lapor gitu saja. Nah, tapi kalau tipe yang ketiga ini dia benar-benar semua hartanya dilaporkan, semua penghasilannya dilaporkan, gitu kan. Meskipun dengan konsekuensi dia harus bayar pajak nggak masalah. Dia terima. Betul. Jadi karena kami para AR itu kan tugasnya mengawasi wajib pajak nih. Jadi sekedar info, sekarang aplikasi kami AproWeb itu jauh lebih canggih. Daripada dulu. Mantap. Yang pertama itu sistem kami sudah bisa menggenerate wajib pajak yang terlambat atau tidak lapor SPT. Gitu. Oke. Kalau dulu kan AR-nya yang mencari sendiri. Jadi kalau misalkan AR-nya rajin ya nanti nasibnya nanti ketemu gitu. Betul. Nah, kalau sekarang itu sudah ada daftar nominatifnya, si A, si B, si C, laporan terlambat otomatis itu keluar gitu. Otomatis keluar. Nah, kami tugasnya para AR itu mau nggak mau menindaklanjuti daftar nominatif tersebut dengan menerbitkan STP. Oke. Kalau kami nggak menindaklanjuti kan nanti pengaruh ke IKU kami kan, indikator kinerja utama kami. Betul. Jadi pesan kami wajib pajak laporannya jangan sampai terlambat. Karena tuh pesan ya. Hampir pasti nanti kena denda kan kalau terlambat. Eman ya. Betul. Terus sistem kami juga tadi yang kedua kan terkait dengan pelaporan SPT dendanya. Yang kedua itu ada pengklasifikasian, penggolongan, pengelompokan wajib pajak yang patuh, yang nakal, yang sangat patuh, yang tidak patuh. Apa namanya itu, Mas? CRM mungkin. Iya, CRM betul. CRM ya. Betul, betul CRM. Jadi biasanya kan pelayanan kepada wajib pajak itu berdasarkan profil resiko dari wajib pajak tersebut. Iya, betul. Iya kan? Mas Ambar di bagian penyuluhan misalkan melayani pembelian restitusi. Betul. Ya, itu
biasanya ini dilihat dulu profil wajib pajaknya seperti apa. Iya, betul. Ini misalkan sangat patuh, tergolong wajib pajak patuh, berarti pengembalian pendahuluannya nggak perlu diperiksa. Betul. Nah, cukup di teman-teman penyuluh aja yang mengerjakan. Iya. Jadi sistem kami sudah bisa mengelompokkan masing-masing wajib pajak, bagaimana dia profilnya. Nah, jadi karena itu sekali lagi jangan hanya sekedar lapor menggugurkan kewajiban saja, tetapi juga kalau bisa lapor yang sebenar-benarnya. Oh, oke. Jadi tidak asal-asalan, ya? Betul. Oke, betul. Walaupun secara pelaporan kita itu kan menganut self assessment itu kan apapun yang dilaporkan kan akan kita terima. Sepanjang tidak ada data lain atau ada informasi lain akan kita tindak lanjutikan seperti itu, Okay. Mungkin Mas Ambar ingat waktu tahun kemarin ada PPS, betul, tahun kemarin. Itu kan data wajib pajak kan teman-teman pajak sudah dapat semua kan data asetnya. Iya. Betul. Jadi tinggal kita konfirmasi ulang konfirmasi bener enggak atau tidak, bener enggak ini ada mobilnya, ini ada rumahnya di sini, ini ada utangnya. Jadi sebetulnya kan intinya begini ya, ketahuilah bahwa kita tahu. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Putut ya. Jadi rekan pajak tapi juga nggak perlu takut bahwa data itu akan kita simpan serapi mungkin seaman mungkin. Nah, itu supaya nanti kita bisa mendukung pelaporan-pelaporan yang sudah dilaksanakan. Oke, kita lanjut Mas. Saya jadi ingat Mas Ambar terkait dengan manfaat laporan SPT itu kan. Jadi ini mungkin bisa dibilang cerita fiktif ya, tapi bisa jadi masuk akal juga. Tidak menutup kemungkinan terjadi tidak di sini tapi di tempat lain. Betul. Oke, siap. Gimana ceritanya? Gitu. Jadi pelaporan SPT itu bisa menjadi syarat calon mertua untuk milih anak menantunya. Wah, betul. Ini ayo para jomblo silakan didengarkan ini. Pripun. Ya, kebetulan ini calon mertuanya pegawai pajak, Mas. Oke. Makanya dia paham tentang SPT segala macam kan. Terus biasanya kalau kita nanya penghasilan langsung kepada orang itu kan tabung ya, jadi sensitif. Betul. Kamu kerjanya di mana Mas? Penghasilannya berapa itu kan kayaknya tidak sopan gitu. Betul. Iya. Jadi nanyanya gampang aja, misalkan calon anak mantunya ini namanya Bejo, gitu kan. Tanya, Mas Bejo, sampun lapor SPT napa dereng gitu kan. Terus nanti Mas Bejo jawab, wah saya sudah lapor kemarin Mas. Saya sudah lapor kemarin Pak gitu kan. Terus lapornya online atau manual? Saya lapornya online dong. Sebagai anak muda dia mulai online. Gitu kan. 2 poin sudah masuk. Berarti Bejo kan, wah berarti saya bagus ini termasuk patuh pajak gitu kan. Nggak taunya calon mertuanya ini dia lebih paham. Dia nanya. Terus kemarin lapornya gampang apa ribet gitu kan. Wah, karena dia nonton di YouTube sangat mengerti kan, anak-anak sekarang melek finansial. Gampang Pak, lapornya tinggal input penghasilannya, total seluruh harta dan total seluruh hutangnya. 3 poin sudah. 3 poin sudah masuk, laporan sudah diterima, tanda terima. Tapi di akhirnya jawaban calon mertuanya ini tadi kok gini Mas Bejo, jenengan fokus dulu nggih terhadap karirnya. Nanti anak saya biar fokus ke kuliahnya dulu. Ciloko ini salah sasaran ini ceritanya. Tapi paling tidak Bapak mertua tadi sudah melihat ada 3 poin yang masuk nih. Ini anak ini rajin, tepat waktu, sesuai dengan ketentuan. Kemudian dia sudah melek teknologi, melek informasi. Nah itu paling tidak kan bisa jadi bahan pertimbangan. Tidak sekarang tapi mungkin setelah anaknya lulus sekolah. Oke. Kayaknya seru banget ini Mas Putut perbincangan kita sore ini.
Next, kalau ada waktu lagi akan kita sambung lagi perbincangan kita dengan pemateri yang lain lagi, dengan materi mungkin yang berbeda lagi. Yep. Mas Putut, terima kasih kontribusinya kita hari ini. Terima kasih informasinya. Monggo kalau rekan-rekan kawan pajak yang ada pertanyaan bisa langsung by WA atau melalui media apapun yang disampaikan oleh kantor pelayanan pajak pertama Mojokerto untuk berinteraksi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi salam pajak. Terima kasih Mas Putut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.